Oh ya, jadi kalau namanya bunuh diri jelaskan. Kalau orang berbunuh diri itu ya dia disebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka akan masuk neraka jahanam. Tetapi kalau mencelakai dirinya bagaimana? Mencelakai dirinya itu juga berdosa. Ya disebutkan bahwa uh, disebutkan dalam Al-Quran, janganlah kamu mencelakai diri kamu. Wal, ila ola takfu aitan angsus kemila tahduka. Janganlah kamu membuat diri kamu sendiri celaka, ya, membuat diri kamu celaka. Jadi seperti orang membuat dirinya celaka dengan melukai tangannya, atau dengan memukul-mukul badannya, atau dengan ya seperti yang disebutkan tadi nadinya dipotong dan sebagainya, itu ya dia dosa itu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, ya, tubuh kita ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita jaga. Kenikmatan ini harus kita jaga. Ya, di antara menjaganya ya jangan kita buat sakit diri kita ini. Kalau sampai kita membuat sakit, ya kita tidak menjalankan amanah dengan baik. Ini Allah berikan kita tubuh yang sehat ini, kita harus merupakan amanah Allah yang harus kita jaga. Kalau kita tidak jalankan amanah ini dengan baik, bahkan kita celakai dia, ya kita ibarat kita diberi amanah untuk kita jaga, tapi kita tidak tunaikan amanah itu. Maka kita akan berdosa. Kita berdosa. Dan kemudian macam mana orang kok sampai dia mau mencelakai dirinya? Berarti dia memang seperti saya disebutkan tadi itu, dia itu bermasalah, dia punya mental gitu. Dia punya masalah, dia mentalitinya orang itu, ya dia ada masalah. Kalau rohani orang itu sehat, ya maka pikiran orang itu akan sehat. Apabila pikiran orang itu sehat, maka insya Allah dia akan bisa memimpin tubuh yang zahiriyah ini dengan hal-hal yang baik-baik juga, gitu, yang sehat-sehat juga. Jadi untuk itu, untuk menyelesaikan ini harus kekuatan iman, ya, kekuatan iman, kekuatan yakin, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah, bersandar dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ya, insyaallah kalau kita bersandar dengan Allah, kita bergantung dengan Allah, berdekat-dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita secara otomatis, ya, mental kita pun akan sehat. Kita akan tenang, Kita ini merasa jauh dengan Allah. Jangan merasa jauh dengan Allah. Kita harus merasa dekat dengan Allah. Memang pada hakikatnya kita ini dekat sama Allah. Kalau kita merasa dan merasakan diri kita ini dekat dengan Allah, kita akan selalu hidup dengan happy. Kita akan selalu hidup dengan enjoy. Kita akan hidup dengan peaceful dalam diri kita. Nikmat, tentram, tidak ada punya masalah. Senang. Karena Allah itu kan sumber kebahagiaan. Allah sumber kenikmatan. Allah sumber segala hal yang bagus-bagus. Antum bisa lihat kan, pernah melihat sebuah pemandangan yang indah, bunga-bunga yang warna-warni yang indah sekali, ya. Kemudian hawa yang sejuk, gunung yang menjulang. Kadang-kadang kita melihat awan yang begitu terang dan kita melihat warna-warni awan yang begitu indah. Hidup kita tenang. Kita pernah ada melihat bintang yang di langit ketika ada terang, ya, suasana langit itu terang, kita melihat bintang yang bergemelapan yang begitu ramai, kita duduk di malam hari, kita merasa tenang gitu, dan lain-lain sebagainya. Itu ciptaannya Allah, itu makhluknya Allah, boleh membuat hati kita tenang, boleh membuat hati kita tentram, boleh kita menyelesaikan semua. Karena kita kadang-kadang mengatakan saya akan refreshing, ya, saya akan refreshing. Buat apa refreshing kita? Dengan cara apa kita refreshing? Kita melihat laut,
kita melihat kita di suasana gunung, kita melihat pemandangan refreshing, kita pergi ke lake gitu ya, dan lain sebagainya, refreshing. Itu dengan makhluknya Allah. Pernah antum refreshing dengan kita duduk dengan Allah, itu jauh lebih kuat. Masya Allah. Karena apa namanya, karena Allah sumber kenikmatan, Allah sumber kebahagiaan, Allah sumber penciptaan yang luar biasa itu. Jadi kalau kita duduk dengan Allah Ta'ala, rohaniah kita ini dekat dengan Allah Ta'ala, kita akan selalu refreshing dalam setiap detik kita dan setiap waktu kita. Semuanya adalah fresh, semuanya adalah nikmat, semua adalah bahagia. Maka disebutkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa susah, tidak ada kamus gundah, tak ada itu. Semuanya adalah bahagia, semua adalah nikmat. Kenapa? Dekat dengan Rabbul Alamin. Ayo kenikmatan ini kita raih bersama-sama. Ayo kenikmatan ini kita masuk di dalam dunia itu. Dunia fantastis. Dunia kenikmatan yang tidak bisa dipikir oleh akal maksudnya. Yaitu tidak bisa dirasa, akal kita tidak bisa menerima dengan baik. Tapi itu kita rasakan dengan rohani kita. Kenapa? Ya itulah yang disebut jannatud dunia. Jannatul surga dunia. Apa? Dekat dengan Allah. Surga yang ada di dunia ini adalah dekat dengan Allah. Bagaimana kita dekat dengan Allah? Kita harus tahu, mengenal siapa Allah. Itu baca Asmaul Husna satu persatu dan pahami itu maknanya satu persatu. Rasakan itu Asmaul Husna satu persatu dan ulang-ulang yang menyentuh dalam diri kita. Nanti kita akan dikenalkan, Allah akan membuka hati kita untuk kenal kepada dirinya. Nah, itu yang penting. Kalau kita sudah karena tidak mungkin kita akan bisa mengenal Allah kalau Allah tidak mengenalkan dirinya pada diri kita. Ya, jadi kita harus sebut namanya banyak-banyak sampai nanti Allah akan mengenalkan dirinya, membuka diri kita untuk kenal. Membuka diri kita dibuka oleh Allah untuk dikenal. Jadi begitu. Insya Allah nanti kita tidak akan lagi mencelakai diri kita. Jadi kalau dia berucap dan dia berniat semacam itu tidak berdosa. Bahkan kalau dia urungkan, jadi dia cancel dengan dosa, niatan dosa tadi, dia dapat pahala. Jadi itulah rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu kalau orang berniat berbuat dosa, walaupun dosa itu besar macam dia bunuh diri, dia tidak dikasih dosa oleh Allah. Satu pun tidak. Dan apabila dia cancel niat yang dosa tadi, dia dapat pahala satu. Dia dapat pahala satu. Lain hanya kalau kita berniat berbuat baik. Oh, saya nak salat tahajud malam ini, ikut program yang nanti niat dia dapat pahala, dia dapat pahala. Baru dia niat dia dapat pahala satu. Dan apabila dia lakukan niatnya dia akan dapat pahala minimal 10 kali lipat ganda. Dan apabila dia cancel niatnya, jadi artinya bukan cancel niat, dia tidak lakukan niat baiknya tadi, dia tetap dapat pahala satu. Ya Allah. Pahala satu. Rahmatnya Allah. Luar biasa kan.